kemungkinan mereka sedang sakit yang jauh, mereka bisa seperti tadi dari penyakitnya, mereka bisa beraktivitas yang seperti kita semua di sini. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar, namun sebelum kita awali pembelajaran kita, lebih baik kita mengawali dengan speaking terlebih dahulu. Ya, seperti biasa. Oke, 5C. Aku sehat, aku ceria, yes. Silakan, Bunda. Terima kasih. Bisa. Oke, tepuk pagi. Nah, Bapak belum bilang anak hebat tepuk pagi. Kalau sudah ada anak hebat tepuk pagi, baru ditepuk ya. Tepuk pagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anak hebat tepuk pagi. Anak hebat tepuk siang. Tepuk sore. Tidak, sore ya. Anak hebat tepuk malam. Ya, kalau malam sudah tepuk. Boleh. Terus ini. Hei. Untuk mempersingkat waktu kita dalam kegiatan pagi hari ini, pembelajaran kita dan masuk tentang AI. Apa itu AI? Robot. Robot. Ada lagi yang lain? Bahasa buatan. Iya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional dengan cara script kemarin. Maaf, kita sudah membuat alur berjalan. Ya. Nanti akan kita kita remedial lagi. Beberapa masih ada yang belum paham. Ya, nggak apa-apa. Yang namanya belajar harus ada proses. Nanti akan juga bisa ya. Baik. Temui teman robotmu. Nah, Anda akan mempelajari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan di sini disebut dengan kecerdasan artifisial. Yang mana kecerdasan ini penjelajahan dalam dunia apa? Dunia komputer. Ini sudah rekan. Para penjelajah muda hari ini kita akan berpetualang untuk menemukan sesuatu yang super, keren, dan cerdas. Kecerdasan buatan atau singkatnya AI atau kecerdasan artifisial, ya, rasanya seperti memberi kekuatan super pada komputer jadul. What is AI anyway? Bayangkan otak super cerdas. Ya, kita membayangkan otak super. AI adalah ilmu yang membuat komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi AI pun belajar. Ya, belajar itu apa? Belajar mengumpulkan data-data yang dia dapatkan. Nah, ini bukan sihir. Ini juga pemrograman yang cerdas. AI membantu komputer memecahkan masalah, memahami kata-kata dan bahkan melihat gambar. Ya. AI belajar dari informasi data yang terkumpul, ya, data yang dikumpulkan oleh komputer secara cerdas, yang sering dia dapatkan sehingga AI bisa memilah bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak. Nah, AI menemukan pola dan membuat tebakan cerdas. Ya, AI juga semakin baik seringlah berlatih. Semakin AI yang ditambah, datanya semakin banyak, maka AI juga akan menjadi pintar. Ya, ini kecerdasan artifisial yang diawali dengan kata yang menarik. AI terdengar rumit, tapi
Anda menggunakannya setiap hari tanpa menyadarinya. Jadi setiap hari kita gunakan, ya kan? Setiap hari kita temui, tapi kita mungkin tidak menyadari bahwa itu setiap kali kita menggunakan AI tersebut. Nah, kekuatan super AI apa saja yang bisa dilakukannya? Mendengarkan dan berbicara. Oh, coba dibaca yang nomor 1, silakan. AI dapat memahami suara Anda dan berbicara kembali. Bayangkan speaker kita yang memberikan musik atau menjawab pertanyaan. Ini disebut asisten suara. Ya, asisten suara kalian pernah dengar Google Assistant? Yang kita ingin membuka dengan suara kita, ya. Nah, di smartphone kalian, ya kalian sudah sering sekali akrab kalian pakai. Ya, bahkan kemarin kita sudah menggunakan dengan gadget, ya, pelajaran gadget. Kemudian kita bisa menjawab melalui satu link yang tertutup. Nah, AI memiliki kemampuan luar biasa yang membantu kita dalam berbagai bidang. Mari kita lihat bidang kemampuannya. Tadi yang pertama adalah mendengarkan dan berbicara. AI juga bisa mendengar dan juga bisa berbicara. Ya. Nah, dari mana dia bisa seperti itu? Dia meniru seperti tiruan dari manusia. Karena kecerdasan manusia lah yang membuat AI ini ada. Yang kedua, yaitu melihat dan mengenali dalam melihat gambar dan mengidentifikasi berbagai hal, seperti menemukan wajah teman. Lalu wajah teman Anda di foto atau melihat kucing di jalan. Nah, inilah yang disebut dengan pengenalan gambar. Anak-anak pernah mendengar nggak suatu kisah kebetulan keponakan bapak mempunyai peliharaan kucing kesayangannya, ya, kucing kesayangannya ini tiba-tiba suatu hari hilang, nggak tahu kemana, ya. Sehari nggak ketemu langsung dicari. Akhirnya teman keponakan bapak tadi mencari melalui AI, ya, mencari melalui AI. Bagaimana cara mencarinya? Dia langsung masuk ke channel bagaimana bisa berbicara langsung dengan si kucing tersebut, dengan peliharaannya. Nah, ini nyata, benar. Akhirnya dia bisa berbicara lewat handphone. Kamu ada di mana, Soleh? Namanya Soleh. Ya, saya ada di suatu tempat yang saya sendiri tidak tahu. Dia bilang seperti itu. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sana? Dia bercerita lagi. Saya tersesat, katanya. Kemudian, apakah kamu di situ memiliki teman? Saya sendiri di situ, saya ingin pulang. Dijawab sama kucing itu. Nah, ini melalui AI. Nah, jadi bahwa benar dikatakan bisa melihat dan mengenali AI dalam melihat gambar. Jadi gambar kucing tadi dan bisa berbicara dengan kucing tadi itu bisa melalui AI. Nah, suatu hari kucingnya pulang. Kenapa? Kucingnya diarahkan arah pulang, gitu. Sehingga kucingnya bisa menemukan rumahnya kembali. Ini kecanggihan dari AI. Kemudian pembelajaran dalam prediktif, ya. Prediktif AI mempelajari apa yang Anda sukai sehingga dapat menyarankan film atau game. Nah, di sini siapa yang sering suka itu? Apa yang biasa kalian lakukan? Tentang kode. Untuk Clifford yang semalam baru dipecat, terus sudah kalian nonton loh. Ya, apa yang nontonnya? Nah, kalau kalian bisa membuka di YouTube satu kisah yang kalian lihat tadi seperti teman kamu dari situ, itu yang akan muncul nanti kisah tentang Clifford semua di bawahnya dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan penggunaan asisten yang sangat membantu dalam pencarian situs atau video game atau film yang ada di YouTube.
Bisakah Anda menemukan salah satu dari ini di rumahmu, ya, atau di sekolahmu? Lihat, di sini ada gambar apa yang paling ujung? Ponsel. Boleh dibaca aja yang paling ujung apa? Ponsel pintar dan tablet menggunakan Siri atau asisten Google untuk bertanya. Ya. Dengan menggunakan asisten Google, ya, dengan suara, handphone ini bisa mencari atau yang kita inginkan. Ya, instruksi apa yang akan kita dapatkan? Misalnya, saya ingin mencari informasi tentang pelajaran matematika, maka akan muncul dari situ pelajaran dari pelajaran matematika. Tapi masih belum spesifik karena masih global. Kalau kamu sebutkan lagi, saya ingin mempelajari matematika SD kelas 5. Nah, itu baru akan muncul semua kelas 5. Nah, yang kedua, streaming video. Saat Netflix atau YouTube menyarankan acara berikutnya yang harus Anda tonton. Jadi, AI juga mengarahkan kita supaya menonton film yang muncul pada saat tontonan yang kita inginkan tampil. Ya, misalkan tadi kita meliput, ya, untuk meliput dipecah misalnya. Ya, ketika meliput dipecah, pelatih timnas Garuda yang semalam dipecah. Itu akan muncul semua di sana, baik dari reviewan, apalagi semua berita dan TV iNews, bahkan video-video Netflix juga dan YouTube. Yang ketiga adalah robot penyedot debu. Nah, di sini mesin robot kecil yang membersihkan lantai Anda. Tahu nggak caranya menghindari debu? Jadi mesin ini pintar. Siapa yang di rumahnya punya mesin pembersih ini? Di rumah belum ada. Jadi mesin ini bekerja dengan AI. Dia tidak akan bisa terjatuh dengan tembok atau dia terjatuh dari tangga. Iya, ini kan disebut dengan kepintaran kode robot penyedot debu ini. Itu disebut vacuum cleaner AI. Ya, vacuum AI. Dia akan berjalan sendiri di mana ada debu, dia akan berjalan. Bahkan dia bisa mengisi daya sendiri. Jadi tanpa kita suruh, dia sudah pintar. Nah, bagaimana ya belajar? Kok bisa seperti itu, Pak? Jadi sama seperti yang Anda belajar di sekolah, kan? AI itu perlu diajarkan, namun tidak dengan buku. Kalau kita kan dengan buku. Ya, kalau AI ini menggunakan data dalam jumlah yang besar. Semakin banyak dikumpulkan datanya, semakin pintar. Ya, sama juga seperti kalian. Semakin kalian berlatih, maka semakin pandai. Betul. Yang satu adalah mengumpulkan data, mengumpulkan ribuan gambar kecil, misalkan hewan anjing atau tulisan. Ya. Yang kedua, ini seperti berlatih dan berlatih, terus bekerja untuk melatih, mencoba menebak dari yang salah bisa sampai kesalahan itu menyesuaikan otaknya. Jadi dia bekerja untuk menemukan jawaban yang mana yang paling nyata, real. Ya, kita akan coba ya dengan penggunaan
dulu ya. Ini adalah salah satu Majelis alim sih. ya, ini adalah mesin AI. Ya, jadi anak-anak sudah bisa melihat di depan. Ini akan diminta apakah ini ikan di dalam bahasa Indonesia. Bukan itu. Bukan. Kalau bukan ikan, maka di sini akan diberikan Kerja bukan ikan. ya, di sini bukan. Yang bukan itu yang hilang. Jadi kita masukkan misalnya nih.
ya. Siapa yang di sini mau maju? Dulu. Ya, silakan. Kita coba langsung. Nah, dia akan memasukkan yang mana yang bukan, yang mana yang bukan. Oke, masuk. Siapa Rizal? Bapak minta 3 ya. 3 benda. Lagi 3. Ini kan kan? Untuk memperoleh cepat aja ya. Nah, di sini adalah tahukah Anda? Ini termasuk apa? Ikan bukan? Betul, bukan berarti. Kalau bukan. Bukan. Data-data yang kita masukkan, sekarang akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya boleh maju lagi, silakan, Raffi. Di sini diminta untuk memasukkan kembali ya. Dia akan memilih. Dia akan memilih. Yang kalau bukan, dia akan merah. Nah, seperti ini. Dia akan memilih sendiri mesinnya. Setelah kita masukkan menjadi merah. Dia akan terus memilih kalau yang bukan ikan dan yang ikan. Setelah kita masukkan tadi. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang mana yang ikan, yang mana yang bukan ikan? Lebih banyak yang mana? Yang ikan atau yang bukan ikan? Yang ikan. Nah, kalau mau ulang lagi nanti dia mengecek ke sini. Ya. Baik, kita bisa lanjutkan lagi. Kembali ke pelajaran kita ya. Ya. Oke. Jadi karakternya yang tadi belajar dari data lalu machine learning, mampu mengadaptasi, kemudian bekerja berdasarkan algoritma dan mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Yang tadi dia bekerja sendiri, ya dia sudah bisa memilih dari yang kita bantu. Ya, dia memilih. Nah, sekarang tantangannya adalah, ketika kecerdasan ini sudah ada, kita harus memiliki transparansi. Harus yang jelas, ya. Harus yang tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang kenyataannya seperti itu,
tanggung jawab. Penggunaannya ini harus selalu dipantau, tidak boleh semena-mena menggunakannya. Kalian pernah dengar ada di sosmed ya penggunaan aplikasi yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah adil dan diskriminatif. Ya, ada yang membalas kata yang nyinyir bahkan sampai netizen sehingga Instagramnya diblok. Ada juga Privasi. bersifat privasi. Masing-masing punya smartphone atau aplikasi yang sifatnya tidak boleh disebar kemana. Oke, Bapak akhiri. Nah, kita beri sungai untuk memain sih. Duduknya di atas papan. Jaga selalu semangat coding untuk bangun masa depan. Sebelum kalian istirahat, ada beberapa yang kalian harus kerjakan. Sudah disiapkan alat tulisnya, saya alat tulisnya. Bapak mungkin kasih waktu setelah kalian selesai menggunakan ini, kita bisa lanjut berikutnya. Ada yang bawa pulpen? Ada yang bawa pulpen? Bapak boleh jadi pulpen yang Novi gak, Pak? Ini mah kagak pakainya. Ini pensil. Pak, sini nggak ada hewan, Pak. Nggak ada hewan, Pak. Ya, Pak, nggak ada hewan. Ya, Pak. Oh iya. Nah, jadi hewan diganti dengan mesin cerdas. Nah, dan yang tumbuhan disebut mesin tidak cerdas. Kalian bisa memilih mana yang termasuk mesin-mesin yang dipertanyakan di sana. Baik ya. Jadi hewan diganti dengan mesin cerdas. Yang tumbuhan jadi mesin tidak cerdas. Kalian boleh gunting kemudian tempelkan di. Selamat bekerja. Ikrar, boleh di stop dulu. Stop di pause. Jangan dihapus, pause yang garis 2. Baik semuanya anak-anak, sudah selesai? Sudah. Iya, terima kasih. Ya kelompok 1, kelompok 2, Sudah, Pak. sudah. Selesai. Jelek apa apa, jelek. Terima kasih. Lihat dulu. Haluskan. Muter-muter, Pak. Oke, sudah di scan. Bapak juga akan coba buka ya. Banyak saya aja mau siapa? Di scan dari handphone-nya, Mbak. Kita bareng aja. Pakai Google Lens. Dari Google. Ya. Nah, di sini ada ujungnya nanti ada. Linknya. Nah, ini linknya. Ada. Ini. Nama bisa. Bisa. Bisa main di profil. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini. Nih, linknya. Bapak saya Belum, yang belum boleh lihat di sini. Silakan scan. Ya. Sudah,
biasa, kalau kamu nggak biasa. Ya. Silakan, sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Itu kuota kamu belum pasti. Rino siapa Rino? Wah, Rino ada gua. Gunting lu mana? Ganti namanya gimana dah? Ganti. Lu nggak mau gunting? Yang sudah berhasil boleh? Belum berhasil? Ada yang berhasil? Nggak berhasil. Dari Z-nya aja coba Kak. Jadi buka Z. Z Woi, lihat gua dah. Lihat gua jam, aja lihat gua jam. Kalau udah ada sini aja. Kenapa? Bantu Sama, tapi ya. Tapi lu Rino bisa. Oke, ini ya kita lagi. Jadi ini nah, kita akan bermain pembelajaran tentang yang telah kita pelajari hari ini. Yang nggak bisa silakan lihat di layar ya. Keluar. Nah, ini dia. Oke. Anak konde. Oke. Awas dong, jangan ngalangin. Atas, kita akan arahkan dia ke atas dulu. Bapak, ada bapak. Duduk dah. Gak tau caranya. Please kasih
Kasih nak. Iya. Pacaran gila. Ya, boleh siapa? Mana Dina? Apa? Ini gua ini apa ya? Cis. Udah. Zep. Jangan pita. Kuis Kevin, squad yang nggak ada bapak, ada temenmu yang mau buka. Kenapa saya enggak? Kirimin dulu ke squad yang nggak ada bapak. Belum. Nggak ada bapak. Ada pel sih mas. Ada yang kirimin enggak? Hah? Apel. Di squad yang nggak ada bapak. Ini ada di grup dia. Siapa yang di kursi dah? Oke, di depan belakang dia ya. Di grup ya. Ada linknya di grup ya. Aiden. Oh, ada Aidan. Ada aja. Oke. Dengan Dipa, silakan masuk ya, boleh masuk. Udah dibuka pintunya. Boleh masuk. Nah, itu ada pertanyaan, kamu jawab. Saya mau kok. Ya. Ini A, B, C atau D jawabannya. Kalau kalian bisa melalui soal tadi, kalian akan menuju ke tahap berikutnya. Jalan. Kamu. Coba. Sudah? Pusat mana? Apa? Jadi Pusat jawabannya di mana? sudah kamu tulis saja. Mungkin Bapak bantu ya. Bapak jadi siapa di sini? Oh, Bapak jadi Enzo Piero. Nah, ini pertanyaannya. Jangan Pak, jangan dia sama dia Pak. Asli Bapak jadi cewek lagi ya Pak. Selanjutnya kita. Apa ditanya Wani? Kan Bapak jadi cewek. Cewek mana sih Pak Dan? Dia kan? Kok Bapak jadi muda? Bapak saya udah bisa lewat satu Pak. Pastikan lah. Ada Pak. Iya sih kan. Gue Bapak juga kayak gitu. Double pakai Ah, belum bisa. Oh, Oke, jawab ya. Apa yang dimaksud dalam kecerdasan sebuah artifisial? sistem yang bisa menerima kata yang ada Yang B ya, apakah betul? Kita kunci jawabannya. Jawabannya benar. Kita lanjut berjalan ke
jawabannya? Yang C ya. Oke. Benar? Betul. Tadi kita berjalan ke atas berarti. Ini. Bukan Bapak. Iya. Salah. Bapak. Ketemu gambar baru. Apa yang terjadi jika data yang digunakan oleh KA salah atau tidak lengkap? Sudah susah. Akan berhasil bekerja. Hasil kerja KA juga bisa saja salah. Kita kunci jawabannya. Betul, Pak, betul. Alifan, dapat Alifan. Betul. Selesai. Oke, kita jalan lagi. Mesinnya. Oke. Mesin cerdas Tidak mampu mampu beradaptasi. adaptasi dan meningkatkan performanya. Apa artinya ini? Mesin cerdas bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Kita kunci jawabannya yang D. Betul. Benar. Oke, kita lanjut berjalan ke atas. Bagaimana cara kerja mesin Saya cerdas? membantu untuk berikutnya. Bagaimana cara kerja mesin cerdas dalam memprediksi sesuatu? Berdasarkan algoritma dan model prediktif dan pola data yang telah dipelajari. Jadi, kita pilih yang B. Betul. Oke, Apa betul. yang dimaksud dengan mesin yang cerdas? Nah, jalan lagi ke bawah ya? Ya. Oke, ke bawah. Mesin yang belajar sendiri. Mesin yang Belajar sendiri. belajar sendiri. A. Coba yang lain. Apa yang ambil dulu saya? Mesin yang bisa belajar dan mendapat sesuai dengan perintah yang diberikan. Mesin yang belajar Mesinnya hanya sendiri. dapat bekerja sesuai dengan permintaan yang diberikan. Coba. Non cerdas. Non cerdas. Coba aja Bapak salah. Itu kan benar. Kok bisa? Oke, kita ke bawah. Ayo, dapat ke sini. Manakah yang berikut ini merupakan contoh? Asisten. Oh, ternyata. Oke, ya hasilnya 100 di kalian. Oke, terima kasih. Kembali duduk dulu. Dapat duduk, dah. Jadi di sini, di pause dulu, pause dulu saya. Enggak, handphonenya diletakkan dulu sayang. Sudah selesai, sudah dapat 100. Jadi pelajarannya jam nanti lagi ya. Dan nanti lagi. Oke, kita akan selesaikan dulu. Ya. Oke, nah. Dari pelajaran kita awal sampai dengan terakhir ini sudah kita pelajari dengan penuh apa? Penuh dengan perhatian yang benar-benar mempelajari. Sekarang kita akan merefleksikan apa hasil yang kita telah pelajari. Mungkin ada yang ingin menyampaikan di sini. Coba, apa yang sudah kita pelajari? Mungkin silakan. Yang telah kita pelajari hari ini apa? Kamu dapat pelajaran apa hari ini? Yang tadi isinya bobot AI, apalagi yang mau jawab? Oh, nggak tahu? Ya. Tentang AI. Lagi. Apakah kalian senang belajar AI hari ini? Alhamdulillah. Jadi AI itu bisa bekerja dengan sendirinya jika sudah mendapatkan apa? Data yang ada, data yang banyak juga. Semakin banyak apa data yang diterima, maka semakin pintar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang mohon maaf. Bapak akhiri ya. Kita bisa ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, duduk yang rapi. Sebelum kita kembali ke kelas, marilah kita membaca doa
sesuatu yang ingin Bapak kasih hadiah buat Ayo, ya, ayo. sendoknya bisa kalian cari sendiri ya. Mana medianya? Ini Mau diam. boleh di stop. Wah, saya belum dapat kok. Stop. Udah, Udah, Pak. Sudah. Ada berapa? Paus. Udah.